Salli wa sallim Mohon maaf Pak Kiai, dengan usia seperti saya ini, wasangbi apakah wal qurbi masih bisa dibenarkan masuk tijani Thariqah Tijaniyah? naslihi. Usia yang sudah lanjut ya, yang dibilang apa namanya setengah abad lebih Bau tanah. itu ukurannya ya bisa 40 ke atas, bisa 50 ke atas itu kan. Nah ini kalau misalnya ingin ya masuk thariqah orang tua, nah itu kalau yang punya niat pengen baik, pengen menjadi orang yang soleh, nah memang Allah udah memberikan teguran kepada orang tua yang disebutkan di Quran surah Fatir, kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara. Teguran Allah, bukankah ya kami sudah panjangkan umur kamu yang cukup ya untuk apa? Sadar, buat orang yang mau sadar. Jadi ini teguran Allah ya di saat nanti di hari kiamat mereka berada di dalam neraka. Nah ini orang-orang yang usia lanjut ya minta dikeluarkan dari neraka. Akhirnya Allah tegur begitu, bukankah kamu sudah kami panjangkan umur kamu ya yang cukup untuk sadar orang yang mau sadar. Ya ternyata di situ satu penolakan dari Allah. Kalau orang yang udah usia lanjut kagak sadar, nah ini bakal celaka. Tapi kalau dia ya menyadari, wah itu satu keberuntungan yang bagus, keberuntungan yang besar. Sebab apa? Kata Allah, wajah akumun nazir. Ya padahal sudah datang kepada kamu peringatan. Jadi dalam peringatan ini ditafsirkan sama ulama-ulama bermacam-macam. Ada peringatan itu ya seorang nabi. Ada juga ya dalam diri kita tuh peringatan berupa uban. Gitu kan. Uban, ya gigi pada coplok. Gitu kan. Tenaga udah berkurang. Tanda-tanda berbagai Nah itu namanya peringatan. Supaya ya orang yang udah usia lanjut ini sadar ya dan mau beramal soleh, mau beribadah. Nah itu teguran dari Allah ya buat usia lanjut. Nah, jadi kalau memang pengen ya menjadi orang yang baik, yang soleh, nah segera sadar. Kalau seperti ya Thariqah Tijaniyah ini ya itu cuman satu metode aja ya, bimbingan dari seorang wali Allah, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, yang beliau memberikan ya bimbingan kepada orang yang ya ingin ya selamat, ingin mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Nah itu melalui bimbingan Thariqah Tijaniyah. Sebab apa? Ya karena dalam Thariqah Tijaniyah ini itu ya banyak sekali yang memberikan syafaat gitu. Syafaat bagi orang yang mau sadar. Sebab apa? Ya sebaik-baik ya manusia pasti ada kekurangan, ada kehilapan. Ya baik dalam ya dia hubungannya kepada Allah, dalam ibadah pasti ada kekurangan. Belum lagi menjalankan amanat gitu kan dari Allah berupa keluarga, juga kita pasti banyak kekurangan. Padahal itu amanat bakal ditanya sama Allah kan. Sampai-sampai nanti di hari kiamat ya seorang bapak yang soleh yang dinilai
ya pahala kebaikannya banyak. Lalu dia akan diserukan masuk surga. Nah di saat itu ada yang teriak, "Ya Rob, sebentar. Ini orang tua saya, ini suami saya. Dia ibadah sendiri," gitu kan. Nggak pernah ngajak, nggak pernah nyuruh, nggak pernah membimbing. Kami punya hak menuntut kepada ya suami kami ini, kepada orang tua kami ini. Nah dengan tuntutan ini yang akhirnya keputusan Allah, karena dia melalaikan ya amanah dari Allah, masuk neraka bareng-bareng. Nah ternyata disitulah yang dirasakan ya kekurangan kita, pertama dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, kedua amanat yang Allah berikan kepada kita. Nah metode yang diajarkan oleh Sayyidi Syekh yang Thariqah Tijani ini sangat istimewa. Dia bisa memberi syafaat karena jaminan dari Rasulullah kepada Sayyidi Syekh. Jadi kata Sayyidi Syekh yang beliau sampaikan, ya man akhadha anil wirdal ma'lum, barang siapa yang mengambil ya dari saya ini wirid yang maklum, artinya ya masuk dalam Thariqah Tijani, au aman azantuhu, atau dia mengambilnya dari orang yang saya izinin gitu kan. Yang saya izinin ya dari khalifah sampai muqaddam yang mereka dapat izin ya dari Sayyidi Syekh melalui para khalifah dan muqaddam. Nah kalau mereka ambil dengan dibaiat atau ditalkin, kemudian diamalin, nah itu kata Sayyidi Syekh yadkhulul jannah, akan masuk surga bi ghairi hisabin wala iqab, tanpa dihisab, tanpa disiksa gitu. Huwa dirinya, wa walidahu kedua orang tuanya, wa azwajuhu istrinya, wa zuriyatu dan keturunannya. Nah disinilah ya jaminan ya dari Rasulullah yang disampaikan kepada Sayyidi Syekh, sehingga dengan kita masuk yang dibimbing oleh Sayyidi Syekh dalam Thariqah Tijani, insya Allah ya amanah yang kita rasakan banyak kekurangan ya bisa terjamin. Jadi ya dengan alasan inilah kayaknya buat usia lanjut orang tua ya dalam memasuki thariqah ini ya sangat perlu. Kalau buat memperbaiki pribadi ya tanpa thariqah bisa, tapi yang kita khawatirkan nih amanat-amanat yang Allah berikan ya, istri, anak. Nah ini kan ya yang bikin stres ya, kita sebagai orang tua, kita udah mengarahkan akhirnya setiap hari berantem mulu sama anak kan gitu, sama istri bertengkar. Yang penting ya kita amalin ya apa yang dibimbing oleh Sayyidi Syekh dalam wirid-wiridnya, dan kita tanamkan ya mahabbah cinta kepada beliau, kepada khalifah dan para muqaddamnya. Terus kita amalkan dengan apa? Continue terus. Nah dengan begitu insya Allah semuanya ya bisa dapat solusi gitu. Buat orang tua selamat di dunia sampai akhirat. Insya Allah. Amin. Oke, tanya Pak Kiai. Selama masih muda orang tua ini kan berbuat dosa Pak Kiai. Lanjut sudah dia menikah dan sudah tua, dia baru tobat. Apakah dia masuk Tijani? Apakah dosanya diampuni Pak Kiai? Wah, pokoknya itu satu ya keuntungan besar. Kalau secara umum ya orang yang bertobat kata Nabi ya seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa. Tapi buat dirinya ya buat yang lain belum disuruh tobat juga. Kita suruh tobat nih istri kan, lo kayak bener aja begitu jawabannya. Mendingan udah
kita masuk ya yang dituntun oleh Syekh, insya Allah semuanya bisa kelar. Jadi kita nggak perlu ya bimbang lagi dengan amanat-amanat, tapi tetap pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar tetap jalani. Cuman jangan sampai kita menyuruh kepengen apa yang kita suruh ya ternyata sering terjadi selek gitu kan. Nah ini kan yang sering kita sebagai orang tua stres mulu, ya nggak nyaman. Ada lagi? Oh nanya ini pakai ini bagaimana caranya kita pokoknya dari luar tuh tertarik pengen masuk Thariqah, itu gimana caranya itu? Ya memang buat masuk Thariqah Tijani, walaupun kita udah memberitahukannya, mengajak, ya kembali kepada hidayah dari Allah gitu. Kalau memang Allah memberikan hidayah, ya gampang bisa nerima. Tapi kalau Allah nggak memberikan hidayah, pasti nyawatinnya pahit, gitu kan. Tapi tetap kita nggak boleh putus asa. Kita tunjukin, ya kita ya ajak, ya barangkali minggu ini enggak, minggu depan, bulan depan gitu. Jadi tetap nggak boleh putus asa kalau buat ngajak. Dan kita pun nggak boleh ya senewan gitu kan. Ya namanya kita kembali kepada hidayah dari Allah. Jadi pada dasarnya selain kita ngajak, ya doa perlu. Ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Hidayah Tijani. Allah memberikan hidayah Tijani. Lanjut, mau tanya lagi Kiai, apa perbedaannya ikhwan dan muhibin? Ya, ikhwan dan muhibin. Iya. Ngopi dulu. Ngopi, monggo. Ngopi dulu. Alhamdulillah. Bedanya muhibin dengan ikhwan atau ikhwan dengan muhibin. Kalau ikhwan itu kan berarti persaudaraan. Ya, persaudaraan dalam Thariqah Tijani yang udah diikat dengan baiat, gitu, dengan talqin. Sama awalnya kita nih ya sama istri kita kan ya saudara seagama. Setelah kita ijab qabul, ya kata mertua, lo sekarang udah jadi anak gue nih, gitu. Dengan sebab ijab qabul. Gitu. Nah, jadi disitulah ikhwan tuh, uhuwannya lebih kuat dengan baiat. Berarti ya tanggung jawab ya Rasulullah, Sayyidisa untuk pengikutnya ya lebih kuat gitu, untuk memberikan jaminan kepada orang-orang yang mengamalkan dalam Thariqah Tijani. Nah itu namanya ikhwan. Keuntungan yang kedua buat ikhwan, nah karena kita istiqomah dalam mengamalkannya, akhirnya jaminan dari Rasul ya tadi tuh ya besar, diri kita, kedua orang tua kita, dan anak cucu dapat jaminan. Kalau seperti muhibin, nah itu didasari cinta, gitu kan? Cinta dengan kumpulan-kumpulan zikir Tijani. Bahkan ya dengan cintanya dia ikut, walaupun belum ditalkin, dia ikut zikir istighfar, gitu kan? Kemudian ya setelah itu ya pengen menerima semua amalan dari Thariqah Tijani, ya dia masih mempertimbangkan dengan ya pekerjaan, gitu kan. Yang pada akhirnya dia pengen mengambil selawat aja deh, gitu. Minta diijazahin selawat deh, gitu. Jadi belum satu paket. Iya, selawat aja deh, saya suka selawat. Kalau orang ini minta selawat, kasih selawat, ijazahin. Memang amanat Nabi begitu.
Ya ajarkanlah selawat ini kepada orang yang ahli ibadah sama ahli maksiat, gitu kan. Kasih selawat Fatih. Ya mudah-mudahan dengan mengamalkan selawat yang tadinya tingkatan muhibin bisa naik, gitu. Jadi ikhwan. Gitu. Kalau muhibin ini ya beda, ya jaminannya. Kalau muhibin ya jaminannya buat pribadi doang, ya nggak melebar, gitu. Karena didasari cinta dengan kumpulan berzikir, apalagi baca selawat. Tapi untuk menerima talqin ya dia belum siap dengan ya uzur-uzur yang disampaikan. Tapi dia hanya mengambil selawat Fatih. Nah itu terbilang muhibin. Buat dirinya selamat, gitu kan. Karena selawat yang dibaca. Nah itu muhibin. Jaminannya nggak besar seperti yang ditalkin, gitu. Nah jadi ya untuk kita obrolan ini ya akhiri kita dengan baca selawat Fatih, belum diawali selawat Fatih tadi ya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima Ughliqa wal khatim lima sabaqna siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Salli wa sallim lin nabi wa ali